Di slide yang berikutnya, pertama ingin kami sampaikan yang tentang pembayaran pensiun yang sampai dengan di slide yang berikutnya, pertama ingin kami sampaikan yang tentang pembayaran pensiun yang sampai dengan akhir Maret telah dibayarkan 58,9 triliun pensiunan. Dan ini ada yang dibayarkan lewat Taspen, ada yang dibayarkan lewat Asabri, dan juga THR-nya juga sudah dibayarkan kemarin pada sebelum Hari Raya Idul Fitri. Semangat ya Pak Menteri ya, penuh semangat mulai melakukan penyusunan RKP 2026. RKP ini nanti akan menjadi dokumen resmi perencanaan pemerintah yang nanti bersama-sama dengan satu dokumen lagi yaitu kondisi ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan akan menjadi bahan dari pembicaraan pendahuluan dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang nanti dimulai pada tanggal 20 Mei tahun 2025 ini. Jadi dua dokumen ini nanti kita sampaikan ke DPR bersama-sama dan menjadi bagian dari pembicaraan pendahuluan. Bapak sekalian, Pak Menteri, Pak kalau disuruh bicara kayak gini biasanya staf itu nyiapkan saya slide langsung 50 slide langsung siap Pak. Tapi kalau saya suruh 3 slide aja pada bingung sendiri biasanya. Saya mau ngomong 3 slide aja. Saya akan ngomong 3 slide. Saya menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Kementerian Bappenas yang mengundang kami untuk menyampaikan poin-poin besar dari penyusunan atau logika dari keuangan negara kita yang kita susun. Tadi Bapak Menteri sudah menyampaikan prioritas pembangunan Indonesia, termasuk direktif Presiden. Nah, saya ingin minta kepada Ibu Bapak sekalian ketika nanti melakukan penganggaran, ya yang dianggarkan yang itu. Yang tidak menjadi direktif Presiden, jangan dibuat-buatkan anggarannya. Yang dianggarkan yang adalah prioritas pembangunan dan menjadi arahan direktif Presiden. Ibu Bapak sekalian, kenapa seperti itu? Ya. Saya ingin menyampaikan pertama adalah karena yang namanya APBN itu adalah anggarannya negara untuk prioritas negara. Dan di APBN itu, APBN ini kalau kita lihat tahun ini belanja adalah 3.621 triliun. 3.621 triliun belanja negara, itu yang Ibu Bapak handle semuanya. 3.621 triliun tahun ini. Produk domestik bruto yang dihasilkan oleh Republik kita sekitar 23.000. Jadi belanja negara itu adalah sekitar 15% ya Pak Febrio ya. Sekitar 15% dari total produk domestik bruto. Kita berharap 15% yang kita kelola dapat menghasilkan 85% yang maksimal. Harus seperti itu. 15% yang kita kelola akan harus bisa menghasilkan 85% yang paling maksimal. Nah, Ibu Bapak sekalian, bagaimana cara mencapai yang maksimal itu? Bagaimana cara mencapai maksimal? Apa artinya maksimal? Maksimal artinya menghasilkan apa yang menjadi target-target yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Menteri. Pertumbuhannya semaksimal mungkin, inflasinya yang baik, kesejahteraan semaksimal mungkin, dan seterusnya. Nah, ketika kita melakukan ini semua, APBN-nya sendiri tidak bisa lepas, dan perekonomian kita tidak bisa lepas dari kondisi global. Ya Bapak sekalian, kondisi globalnya sekarang dinamikanya tinggi sekali. Ketidakpastiannya tinggi sekali. Pertumbuhan ekonomi dunia yang tadinya di atas 3%, 3,6 itu kemudian sekarang sudah estimasinya udah menurun. Kenapa perekonomian dunia jadi urusan kita ya? Karena Indonesia itu mengekspor ke luar negeri. Kalau luar negerinya itu tidak pasti, ekspornya terus juga menjadi tidak pasti.
Indonesia itu juga bekerja dengan seluruh sektor keuangan global. Kalau sektor keuangan globalnya tidak pasti, efeknya ke dalam APBN tidak pasti. Ibu Bapak sekalian, ketidakpastian ini kalau kita coba lihat, itu nanti munculnya di beberapa tempat yang mempengaruhi APBN. Pertumbuhan ekonomi dunia tidak pasti. Harga komoditas tidak pasti. Bisa cepat naik, bisa juga cepat turun. Kemudian komoditas itu ya yang kita tahu, minyak, batu bara, CPO, nikel, harga beras, harga berbagai macam sawit dan yang lain. Nilai tukar akan juga menjadi faktor yang terkena imbas dari internasional, inflasi dan lain-lain. Seperangkat dampak dari internasional yang akan memiliki dampak kepada APBN kita. Dampak kemana? Dampak ke penerimaan. Dampak kemana lagi? Dampak ke belanja. Dampak kemana lagi? Dampak kepada pembiayaan. Nah, di sini kemudian ketika kita mengelola APBN, ada satu faktor, ada satu karakteristik yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Penerimaan itu adalah estimasi. Kita mengestimasi berapa penerimaan tahun depan. Menggunakan apa? Menggunakan pertumbuhan ekonomi, menggunakan inflasi, menggunakan harga komoditas, menggunakan faktor tadi indikator-indikator itu kita mengestimasi penerimaan. Tapi belanja buat ibu bapak sekalian adalah pagu. Pagu itu artinya alokasi yang mau dibelanjakan. Penerimaannya masih harus kita usahakan, belanjanya pagu. Karena itu sekarang poinnya saya bukan bilang pagunya diturun-turunin, enggak. Pagunya harus juga fleksibel. Pagunya juga harus fleksibel. Saya udah mulai lihat 5-10 wajah yang senyum-senyum, udah mulai merasakan fleksibilitas pagu. Memang. Nah, ibu bapak sekalian, ketika kita pagu belanja itu kita desain, tentu kita mendesain seperti arahan dari Menteri Bappenas tadi, yang prioritas presiden. Yang bukan prioritas presiden, bukan prioritas pembangunan, jangan di-create menjadi yang tidak perlu. Nah, ibu bapak sekalian yang sebentar lagi akan mulai ngurusi 2026, mikirnya kan kira-kira begini yang atas. Ya kan, cara mengalokasikan itu rupiah murni, non rupiah murni, apa itu sebutannya komponen 01, komponen 02. Nah ini kalau Pak Menteri, Pak Wamen ini Ibu Bapak Sekjen dan para Sestama ini biasanya berkutat dengan ini. 01, 02, 03, 04, 05, 06. Oke, ya itu memang cara kita menata pagu. Oke. Atau cara lain lagi rupiah murni, non rupiah murni. Rupiah murni itu ya artinya yang pada tahun itu ada. Yang kita terima dari pajak, dari bea cukai, penerimaan tahun berjalan yang tadi diestimasi. Yang tadi merupakan estimasi. Non rupiah murni berupa PNBP, pinjaman dalam negeri, luar negeri, SBSN. SBSN itu pinjaman juga, hutang juga, surat berharga syariah negara, hibah. Kalau hibah sih bukan pinjaman, bukan hutang. Tapi ini cara ibu bapak kemudian mendesain anggaran KL ibu bapak masing-masing. Nah, boleh pakai cara, memang seperti itulah cara kita. Tapi saya juga ingin menunjukkan kepada ibu bapak sekalian cara berpikir yang lain yang merah muda yang di bawah, yang oranye di bawah. Anggaran yang ibu bapak kelola, idealnya ibu bapak bisa merumuskan mana yang benar-benar mandatori dan tidak harus dibayar. Pasti gaji, pasti yang namanya pensiun, pasti operasional kantor. Kemarin itu Pak Menteri, ini adalah yang diamankan ketika kita melaksanakan Inpres 1 2025. Tidak boleh sampai memotong gaji para karyawan kita. Tidak boleh memotong manfaat pensiun, operasional kantor.
Ingat Ibu Bapak sekalian, baru saja Ibu Bapak ini kan baru selesai menjalankan Inpres 1 ya. Efisiensi dikunci, baru selesai. Dan ketika mengunci itu, ini jumlahnya di KL 256,1 triliun, di daerah 50 triliun. Lalu kemudian ketika mengunci ini, tidak boleh menyentuh belanja pegawai, operasional kantor, belanja prioritas, dan bantuan atau layanan publik. Bantuan publik, perlindungan sosial tidak boleh dikenakan.